Sì, sì.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena barisan prosesi akan memasuki gereja, untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersukacita beribadah merayakan Natal, mensyukuri betapa besar kasih Tuhan bagi kita mengutus anaknya menjadi manusia, lahir di Bethlehem. Di dalam sukacita kami menyampaikan selamat hari Natal bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat hari Natal. Dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita, bersekutu dengan Tuhan yang datang menyelamatkan kita. Kita bernyanyi. Tuhan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarilah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal hari ini, tertulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Jerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia adil dan jaya, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan.
dan Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan sunggul-sunggul atau pemberitahuan buat kita. Yang pertama, pada hari ini, Kamis 25 Desember 2025, kita mengadakan perayaan Natal pertama dan akan diadakan setelah ibadah di setiap jadwal ibadah perjamuan kudus. Yang mengikuti perjamuan kudus adalah yang telah makatidakon haporsiaon atau naik sidik. Dan bagi yang dikenai hukum siasat gereja, kami persilakan untuk nanti duduk di tempatnya saja. Pada hari Jumat besok 26 Desember 2025, kita merayakan Natal kedua, ibadah masuk pukul 10 dan diadakan acara baptisan kudus kepada 22 orang anak dan juga pelepasan sidi kepada 2 orang anak jemaat kita.
Pada hari Rabu 31 Desember 2025 kita akan beribadah di penghujung tahun 2025 masuk pukul 16 sore berbahasa Indonesia dan pukul 19 berbahasa Batak. Demikian kami sampaikan. Mari kita persiapkan nyanyian kita sambil kita memberikan persembahan kita. Sukacita yang ceria
sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam pesta Natal hari pertama saat ini kita disapa oleh firman Tuhan melalui Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan baca untuk kita sekalian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, setiap kita merayakan Natal ini tentu ada sukacita yang kita alami dalam hidup ini. Ada rasa syukur karena Tuhan melawat kita melalui kelahiran Yesus Kristus. Ada rasa syukur bahwa dosa yang kita lakukan dalam hidup ini bisa diampuni melalui kehadiran Yesus Kristus. Tetapi tentu bukan hanya rasa bersyukur itu. Peristiwa kelahiran Yesus ini memberikan kita nilai-nilai yang bisa menumbuhkan iman kita ke depannya, yang bisa menumbuhkan iman kita dalam kehidupan keseharian kita. Melalui peristiwa kelahiran itu, ternyata kita dihantar kepada sebuah statement iman yang berkata bahwa iman itu tidak tergantung kepada situasi, tetapi iman itu berfokus kepada janji Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, perhatikanlah bagaimana situasi saat itu yang digambarkan dalam firman ini. Ada pemerintahan Romawi, sistem yang menekan, yang menjepit masyarakat saat itu. Ada dekret yang dikeluarkan. Kalau saya baca dalam sejarah, di situ disebutkan sebenarnya dekret itu tujuannya adalah persoalan pajak dan kemiliteran Romawi saat itu. Semua orang harus mendaftarkan diri ke kampung halamannya. Ada tekanan sistem yang luar biasa. Tetapi juga ada kehidupan keluarga yang harus menghadapi persoalan. Yusuf dan Maria itu, Nazaret ke Bethlehem itu sekitar 130 km. Kalau jalan tol ya mungkin hanya 1 sampai 1,5 jam sudah nyampe. Tetapi ini kendaraan tidak ada, barangkali hanya keledai yang ada, onta yang ada. Jalan-jalan harus melewati batu dan bukit-bukit dan gurun pasir. Situasi sangat menjepit karena Maria sedang hamil tua, satabi amanginang. Situasi itu tidak bisa menjadi fokus kita. Situasi itu tidak bisa menjadi fokus sandaran daripada Yusuf dan Maria. Bila mereka hanya berfokus di situ, barangkali mereka akan menyerah. Mereka berkata, wah, ini apa ini? Kehidupan keluarga saya harus seperti ini. Harus berjalan sedemikian jauhnya. Tetapi yang menguatkan Yusuf dan Maria di tengah-tengah tekanan sistem tadi yang saya gambarkan tadi,
di tengah-tengah pergumulan perjalanan kehidupan keluarga itu adalah janji Tuhan yang disampaikan kepada mereka, bahwa dari keluarga itu akan datang lahir seorang penebus namanya Yesus yang dipanggil Immanuel. Itulah janji Tuhan. Seringkali Amanginang, saudaraku sekalian, kehidupan kita ini terlalu tergantung kepada situasi. Iman kita tergantung kepada bagaimana situasi kita. Ada orang ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami pergumulan, kalau boleh 5 kali atau 10 kali satu hari berdoa. Tapi sesudah selesai pergumulannya tidak peduli. Ada orang ketika momen-momen tertentu maunya datang. Tadi istri saya bilang seperti ini, rumah kami kan dekat di situ. Tapi istri saya bilang, atau maita lauk tu gereja. Jam malu dupe, berwita, jam sia masuk gereja. Dan ngadongan dok kudulan, katanya seperti itu. Itu tadi setelah saya bilang. Akhirnya saya datang ke sini cepat, jam 8 saya sudah sampai di sini. Walaupun rumah saya dekat di situ. Takutnya tidak ada kursi untuk. Itu kan momen. Nah, mudah-mudahan Natal ini mendorong kita, firman ini, khotbah ini mendorong kita bahwa iman kita tidak bertumbuh karena situasi, tetapi iman kita bertumbuh karena janji Tuhan yang berkata, Immanuel, aku akan menyertai engkau, aku akan melawat engkau, aku akan bersama-sama dengan engkau dalam setiap sejarah perjalanan kehidupanmu, dalam setiap karya yang kau lakukan dalam kehidupanmu. Saya hadir di situ, saya menguatkan engkau, saya menginspirasi engkau, saya menyertai engkau seperti apapun situasi, apakah situasi sakit, gembira, bersuka cita, marulup-ulup, manang na marukil di siluau ilo pada ni debata kita. Amin. Iman kita tidak bertumbuh karena situasi kita, tetapi iman kita bertumbuh karena kita yakin janji Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Tetapi firman ini juga mengingatkan orang-orang yang percaya bagaimana kerendahan hati itu digambarkan kepada kita untuk kemuliaan orang lain. Bagaimana kerendahan hati itu menjadi bermanfaat kepada orang lain. Naku botak kamang nabi tu pulo doa mang hawe utayanan nama rama boto bahasa halak Batak madokon cere 3 beserep. Kalau bahasa Batak ni ceret kan seret dokon serep. Buat jo serepi jo ini, buat jo sedapur. Kalau saya pahami, memang orang Batak luar biasa menyebut ceret itu menjadi serep. Alam memang karena ceret itu kalau dia tidak menundukkan diri dia tidak akan memerpat. Kalau dia hanya berdiri saja, ceret itu tidak bermanfaat apa-apa. Tapi ketika dia menundukkan diri, maka akan memancar air yang bisa memuaskan kehausan orang lain yang ada di sekitarnya. Makanya ada serep. Jadi luar biasa orang Batak yang muda-muda memahami bahasa itu, ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Serep maroha katanya seperti itu, rendah hati. Firman ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan yang luar biasa itu berkuasa, yang maha mulia, maha tinggi itu dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya untuk tinggal bersama-sama dengan kita, untuk hadir bersama-sama dengan kita, untuk merasakan bagaimana apa yang kita rasakan dalam hidup ini. Apakah itu sukacita, apakah itu duka cita, dia merasakan bersama-sama. Itu alak Batak dongam mekkel do gudang ala yang godonga tangis otik do tiki marpangka donga serodu sude jolma rongom ala duk pensiun ibana mulai memedau-dau dari tahe satai biak kadongan na pensiun. Kadang-kadang seperti itu. Gapiro malak Batak donga mekkel do gudang donga tangis otik do. Tetapi Yesus itu luar biasa. Justru dari kemuliaannya yang luar biasa itu dia hadir kepada manusia yang biasa-biasa saja. Apa Tuhan tidak tahu bahwa kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang banyak kelemahannya di situ? Kita bayangkan dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan itu datang
untuk melawat manusia. Tuhan itu menciptakan manusia, tapi ketika dia melawat manusia itu, justru manusia yang diciptakannya itu yang tidak menerima Tuhan. Sangat ironis sekali. Tuhan yang maha pengasih itu, Tuhan yang maha baik itu, dialah menjadi saluran berbagai anugerah, berbagai berkat kepada kehidupan kita manusia di dunia ini. Tetapi sangat ironis sekali, ada banyak orang melalui berkat yang diterima dari Tuhan itu, justru dia pakai berkat itu untuk mempermalukan imannya dan Yesusnya. Ada banyak seperti itu. Ketika kita mempergunakan jabatan kita, harta kita untuk mempermalukan orang lain, mengkerdilkan orang lain, melihat rendah orang lain, maka di situ kita sudah menjadi orang yang mengkhianati cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi mengosongkan diri adalah kita mampu merendahkan diri sedemikian rupa untuk menjadi berkat terhadap orang lain. Itu panggilan Tuhan melalui Natal ini kepada kita. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Natal ini juga mengingatkan orang yang percaya di tengah-tengah kehidupannya bagaimana dia supaya imannya bertumbuh, senantiasa menyediakan ruang bagi Tuhan. Ruang bagi Tuhan. Kita tahu cerita itu. Beberapa penginapan diketok-ketok, tolonglah bukakan kami penginapan, tapi penginapan itu semua berkata sudah penuh. Seandainya menginang saudaraku sekalian, Yesus datang, Maria dan Yosef datang mengetuk hati kita sekarang hari ini. Dia berkata, tolonglah bukakan pintu untuk saya, penginapan saya. Masih ada ruang tidak? Masih terbuka hati kita tidak? Atau sama sekali sudah tertutup karena rasa egois kita? Karena barangkali sudah tertutup karena rasa kepedihan yang kita alami dalam hidup ini. Atau barangkali sudah tertutup karena rencana-rencana kita yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidak ada ruang lagi. Atau barangkali tidak ada ruang lagi dalam kehidupan kita karena kebencian, dendam terhadap orang lain menutup hati kita. Tidak terbuka lagi pintu untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi firman ini mengingatkan kita bagaimana orang yang percaya itu harus senantiasa membuka ruang di dalam hatinya sebagai tempat di mana Yesus bisa bersemayam dan berkarya melalui kehidupan kita. Natal ini mendorong orang membuka ruang hatinya. Kita punya cita-cita, yes. Kita punya keinginan untuk lebih hebat lagi, yes. Tetapi di tengah-tengah ambisi kita itu ada ruang di situ, sehingga Tuhan itu yang mewarnai ambisi kita. Ruang itu, kehadiran Yesus itu yang mewarnai cita-cita kita, mewarnai mimpi-mimpi kita, sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup ini senantiasa menjadi berkat terhadap orang lain. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Natal ini juga melalui nas ini mengingatkan kita, ternyata di tengah-tengah kelemahan itulah kita memiliki kekuatan. Rasul Paulus berkata, ketika saya lemah, disitulah saya kuat. Ketika kita menanggalkan kehebatan kita dan ada kepasrahan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan dan berkata, saya tidak mampu berbuat apa-apa, saya pasrah kepadamu, disitulah ternyata kita memiliki kekuatan. Tahun 91 maaf. Kami pernah dari sekolah, saya masih mahasiswa waktu itu, dari STT HKBP ke Pulau Nias. Pulau Nias masuk lagi, Pulau Telo masuk lagi ke Pulau-Pulau Batu. Saya kurang tahu ada dari Pulau Telo di sini. Namanya Tanah Bala. Itu sudah dekat ke Padang. Jadi setiap malam kami harus evangelisasi KOR, saya masih mahasiswa waktu itu. Dan ada hariara yang besar harus dilewati, beringin yang harus dilewati di pinggir laut itu. Jadi kadang-kadang kami harus mengejar pasang dan surutnya baru bisa melewati hariara ini.
Kalau sempat kemalaman, maka tidak bisa kami lewat karena akan lebih tinggi airnya. Ketika baru-baru pertama kami sampai di situ, apa kata orang itu? Mereka berkata seperti ini, kalian ini masih muda-muda. Saya masih ingat waktu itu hanya sekretaris desa yang bisa bahasa Indonesia, yang lainnya hanya bisa bahasa Nias. Jadi dia menerjemahkan kepada kami, gak usahlah melayani di situ, apalagi lewat dari hari-hari itu, beringin itu, katanya seperti itu. Nanti pulang dari situ banyak orang yang sakit, katanya. Itulah pengalaman waktu muda. Tetapi kami ada bertiga orang mahasiswa waktu itu. Buhana majami tanah tebigiatik. Buhana maguguni tangiang nasetadok mergugudu si pertangianging. Buhana ma pos niroha tu debata huaso ni debatado nonggugu sian salugutna. Mulu gabi talu ita. Di situ kami bertiga bergumul, besok mau berangkat, hari ini benar-benar berdoa terus sampai tengah malam kami berdoa. Masih ada keraguan-raguan, kita berdoa terus, bertiga berdoa, tiga-tiga sekarang masih pendeta HKBP. Besoknya kami berangkat, puji Tuhan, pulang kami dari evangelisasi walaupun malam tetap juga bisa di situ. Saya merasakan di situ, ternyata luar biasa kepasrahan kita kepada Tuhan. Ketika kita merasakan diri kita kuat, tentu kita tidak membutuhkan Tuhan. Tapi ketika kita merasakan bahwa kami ini lemah, maka di situ ada kepasrahan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan aturkan dalam kehidupan kita, kita menerima itu. Di tengah-tengah kelemahan itu, disitulah kekuatan yang muncul. Perhatikanlah Yusuf dan Maria itu. Di tengah-tengah kesederhanaan, harus lahir di kandang domba, harus dibaringkan di palungan itu, tempat makan ternak itu harus dibungkus dengan lampin kain yang sangat sederhana. Tetapi di tengah-tengah situasi yang sangat sederhana itu, kemuliaan Tuhan diperdengarkan. Hasanga pemadi debatani nasurusuani dame madi tanaon. Kemuliaan Tuhan melingkupi di tengah-tengah kesederhanaan itu. Dan inilah sebenarnya amang inang saudaraku sekalian, mengapa kami para pendeta terus menerus menyuarakan hidup sederhana. Kehidupan keugaharian itu terus diperdengarkan terus menerus. Jangan jatuh ke mental materialisme, jangan jatuh ke mental konsumerisme, karena Natal itu mengingatkan kehidupan yang sangat sederhana. Ido sagabeta dokor, belilah apa yang menjadi kebutuhanmu. Bukan beli untuk gayamu, tapi apa yang menjadi kebutuhanmu itulah yang kau beli. Kesitulah kau belanjakan duitmu, bukan untuk gayamu. Kehidupan yang sederhana itu, Natal ini memanggil kita. Kemarin itu Eporus HKBP sudah memberikan surat pastoral kepada seluruh jemaat HKBP, jangan ada Natal yang gayanya berpoya-poya. Kalaupun kita bernatal, embok yang sederhana itulah yang di-upload ke Facebook atau Instagram atau TikTok. Tapi masih ada juga jemaat kita HKBP masih mau mengupload yang senang-senang saja. Padahal himbauan itu berkata supaya kita menunjukkan kesederhanaan ini dalam Natal ini sebagai bentuk rasa empati kita, solidaritas kita terhadap sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa yang dikena musibah banjir yang ada di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Saya bersyukur HKBP Pekanbaru ini melalui Natal-Natal yang dilakukan baik kategorial dan wek-wek, melakukan pengumpulan dana, penggalangan dana sebagai bentuk solidaritas yang akan dikirim ke sana. Saya bersyukur di sini sebagai preses. Saya bersyukur juga banyak gereja juga oleh kategori-kategori, oleh pertanggiangan WEK melakukan Natal, tapi mereka berkata lebih baik kita tidak makan roti, tidak ada konsumsi itu kita kirimkan ke saudara-saudara kita yang terkena dampak. Itulah kehidupan yang sederhana. Kehidupan yang sederhana itu, keugarian itu adalah kehidupan yang mampu
menghidupi dengan penuh simple life itu, tetapi juga menjadi berkat terhadap orang lain. Itulah makna Natal. Amanginang saudaraku sekalian, Yesus telah lahir. Tentu ketika kita hadir bersama-sama di gereja ini merayakan pesta Natal ini akan memberikan kita makna, nilai-nilai yang bisa kita hidupi dalam hidup ini. Firman ini memanggil kita bagaimana kita berfokus dalam pertumbuhan iman kita kepada janji Tuhan yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kita, bukan dengan situasi yang sedang ada. Firman ini juga mendorong orang yang percaya melalui pesta Natal ini supaya kita semakin berendah hati di dalam kehidupan ini untuk menjadi berkat. Firman ini juga memanggil kita bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang memberikan ruang kepada Yesus yang lahir itu, sehingga dia berkarya menyertai kita di dalam kehidupan kita. Firman ini mengajak kita bersama-sama, jangan pernah menyerah di dalam kelemahan, karena di tengah-tengah kelemahan itu, di tengah-tengah perjuangan itu, Tuhan menguatkan kita karena dia menyertai kita ketika orang-orang yang percaya itu menyerahkan, mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau datang melawat kami, hidup bersama dengan kami di dunia ini, merasakan apa yang kami rasakan. Inilah sukacita Natal yang sangat luar biasa, dan dosa kami diampuni oleh kehadiran-Mu, sehingga kami memiliki masa depan akan bersama-sama dalam tahta kerajaan-Mu di akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau sudah berjanji dan janji-Mu pasti akan tergenapi. Disitulah sandaran iman kami, bukan terhadap situasi yang kami alami dalam hidup ini. Engkau juga mengingatkan kami bagaimana kami merendahkan diri, supaya dengan kerendahan diri itu kami mampu menjadi berkat terhadap orang lain. Engkau juga mengajari kami bagaimana kami di tengah-tengah kehidupan ini boleh Tuhan mencoba membuka ruang untuk Engkau tinggal bersama-sama dengan kami sebagai Emmanuel, yang akan menuntun kami, yang akan menguatkan kami, yang akan menyembuhkan segala kelemahan kami. Dan biarlah bila ada kelemahan kami, di tengah-tengah kelemahan itu kami tidak berputus asa, tapi kami justru berserah kepada Engkau, karena kami akan kuat di tengah-tengah kelemahan kami, hidup yang penuh dengan kesederhanaan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Natal ini menjadi sukacita kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, terutama yang terkena dampak banjir di 3 provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, yang tidak bisa beribadah Natal seperti kami di Pekanbaru ini. Engkau berkati mereka, berikan mereka sukacita oleh Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh dalam keluarga mereka, dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka merayakan Natal, bahwa Engkau Immanuel bersama-sama dengan mereka, seperti apapun pergumulan kehidupan mereka. Engkau semakin membukakan kebijaksanaan kepada pemerintah kami dalam membantu saudara-saudara kami yang sedang terdampak banjir. Engkau juga menggugah hati orang-orang yang sudah menerima berkat-Mu untuk bersedia mengulurkan tangan, bergandengan tangan bersama-sama untuk semakin menguatkan mereka. Akan ada banyak kebutuhan dalam kegiatan rehabilitasi mereka pada hari yang akan datang. Kiranya Engkau semakin memberdayakan saudara-saudara kami dan kami semua yang menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau, untuk berkenan berbagi berkat terhadap mereka melalui saluran-saluran yang sudah ada, terutama melalui gereja-Mu HKIP. Terima kasih Bapak. Kami juga merasa bersyukur karena banyak saudara-saudara kami dari merantau bisa bertemu dengan keluarga, dengan orang tua mereka yang tinggal di Pekanbaru ini. Dan juga ada banyak jemaat Tuhan yang kembali ke Bonapasogit. Biarlah pertemuan dengan para orang-orang yang mereka kasihi akan menjadi sukacita dalam kehidupannya, dan mereka Engkau lindungi dalam perencanaan perjalanan mereka, dan juga segala sesuatu kegiatan yang mereka lakukan bersama-sama dengan orang-orang yang mereka cintai. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
masuk pelayanan perjamuan kudus. Karena itu kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 152 ayat 1. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Dialah Tuhan kami yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itulah hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaklah jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Ya. Apakah engkau mau menjauhkan diri dari kebencian dan kedengkian,
Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami roh yang kudus, agar kami peroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Berbuat seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu, makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk ampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmati pemberian Allah.
majalah ulan abadi tahu maita maret de nomor 155. Kemarilah hai jiwaku. Jiwaku bawa dengan latarmu dari mana rahmat Tuhan yang disediakan bagimu di dalam roti ini juga Yesus memberikan tubuhnya di dalam anggur ini juga Yesus memberikan darahnya. Jikalau aku tiap hari dibasuh oleh darahnya serta memanggil tiap hari agar dekat kepadanya, aku selalu merindukan makanan berjamaah Tuhan yang menghentikan pertikaian serta membina damaian. Hanya musik. Nyanyikan ayat 3. Yesus kasihani aku, berkati aku hambamu, firman-Mu layak aku turut makan Tuhan yang
Kita bernyanyi nomor 86, Kayu Salib yang Kudus. Salib yang kudus, karena perlindunganku, menghadapi dosaku, saat putus harapku, dalam pergumulanku, dalam perlindunganku. Banyak amalku dan menangis tersenyum, walau aku bertekun dan menghapus dosaku, hanya kemurahan-Mu yang menolong hamba-Mu. Musik.
tangis kuatku dan mataku pun lalu tak pergumulanmu karena perlindunganku. Kita bernyanyi 182 kepadamu. Kepadamu ya Tuhan
Musik. Musik. Kita bernyanyi 452, telah datang tabib yang besar.
nyanyikan ayat 2. Semua dosa tebus dibayar Tuhan Yesus, dan dibalaskan padamu besar kasih-Nya Yesus. Musik. Nyanyikan ayat 3. Risakinya hatiku diambil Tuhan Yesus, dan penuhku sahabatku segera datang ke Yesus. Bersyukur
ayat 4. Di hari itu anak-anakku Tuhan Yesus sempurna sukacitaku bersamamu Tuhan Yesus. Kembali kita ke ayat 1 452. 452 ayat 1. Musik. Semukanya besar
Kita nyanyikan ayat 2. Musik. Kita nyanyikan ayat 3. Musik.
Perhatikan ayat 4. Musik. Kembali ke ayat 1. Ayat 2.
bersatu dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menembus dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib, maka terlebih lagi pada waktu ini setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami.
Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencanamu dengan mengutus anakmu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anakmu, jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya, yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaatmu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaranmu dan kehadiran anakmu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hambamu, agar memberitakan Injil kerajaanmu kepada setiap orang, bahwa kemuliaanmu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal namamu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena namamu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Kata masih jalangan, masih do tangan mahita, abirang do siamun, akamanginang omma carata masih jalangan. Silakan kiri kanan, mari kita bergandengan tangan, kita satu, dan kita sama-sama mengucapkan 3 kali selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal. Ayo, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.